apalagi nanti kalau sudah saya berikan pupuk yang itu ya. Nanti habis meledak lagi ya buahnya. Nah, terlihat ini muncul bunganya itu double semua ya sahabat tani. Jadi double ini bunganya ini. Nah, seperti ini kondisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat tani semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya bersama channel Bajar Organik. Nah, kita tetap masih dalam satu tema, yaitu membahas tentang dunia pertanian ya sahabat tani. Dan untuk periode kali ini saya melakukan penanaman cabai dan juga penanaman terong ungu ya. Nah, namun untuk ilmu yang akan saya bagikan kali ini yaitu membahas tentang cabai, yaitu terutama cabai dengan varietas langgeng 58 ya sahabat tani. Nah, kondisinya seperti ini. Nah, tepat di hari ini yaitu tanggal 17 Juli tahun 2024 yang berketepatan usia tanaman cabai yang saya tanam ini 44 hari ya, 44 hari setelah tanam sahabat tani. Nah, kondisinya bisa dicek, bisa dilihat dari kejauhan ya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah sangat subur, luar biasa kalau menurut saya ya. Nah, oke sahabat-sahabat tani semua, jadi untuk hari ini saya akan melakukan penyepraian dan untuk penyepraian kali ini saya fokuskan pada produksi ya, ataupun pemroduksi yang berkelanjutan ya sahabat tani. Jadi bukan hanya berbuah sekali saja ataupun 2 kali, tapi ini diusahakan terus berbuah dan juga terus tumbuh ya sahabat tani. Karena biasanya itu tanaman kalau sudah berbuah itu kita fokus ke pembuahannya saja, tapi pertumbuhannya tidak kita imbangi, yang sehingganya nanti tanamannya akan macet ya sahabat tani semua. Makanya kita harus imbangi ya. Dan juga di sini saya akan melakukan pencegahan dari serangan hama trip ya sahabat tani. Nah, biasanya kalau sudah mulai muncul bunga seperti ini, itu biasanya daunnya mulai keriting akibat serangan hama trip ya sahabat tani. Maka dalam penyepraian kali ini saya akan melakukan pencegahan agar supaya tanaman yang sehat ini, daun yang mulus ini jangan sampai keriting ya. Karena kalau sudah keriting itu biasanya pupuk yang kita berikan itu sedikit kurang maksimal ya, karena proses memasaknya ataupun proses fotosintesisnya itu kurang maksimal ya, sehingganya kita usahakan agar supaya daunnya tetap mulus, tidak keriting, agar supaya pupuk yang kita berikan walaupun sedikit itu bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin oleh tanaman kita ya sahabat tani. Nah, ini sudah mulai ada yang menjadi buah. Nah, ini menandakan tanaman sudah benar-benar siap untuk berproduksi ya sahabat tani. Nah, oke, lanjut langsung saja. Saya akan sebutkan bahan-bahan yang akan saya gunakan ataupun amunisi yang akan saya berikan ke tanaman pada hari ini. Nah, oke, untuk hari ini saya akan melakukan penyepraian dengan menggunakan 5 bahan ini ya. Jadi semuanya cairan semua untuk hari ini. Untuk yang pertama ini saya sebutkan sebagai pupuk suplemen tanaman ya, yaitu More Than Fall. Ini fungsinya untuk memacu perakaran dan tunas, menebalkan dan memperkuat daun, merangsang pertumbuhan bunga. Nah, ini sudah jelas ya. Saya yakin sahabat tani sudah paham manfaat daripada More Than Fall ini. Nah, jadi ketika berproduksi tanaman kita terus tumbuh, baik itu perakaran, baik itu tunas, kemudian yang tumbuh pun itu daunnya itu tebal-tebal ya, tebal dan juga kebal, karena dia itu kuat, serta untuk bunganya itu terus bermunculan ya. Jadi di setiap munculnya tunas biasanya itu selalu membawa bakalan buah ataupun bakalan bunga. Nah, seperti ini contohnya sahabat tani. Nah, jadi bukan hanya tunas kosong yang tumbuh ya, tapi tunas yang sekaligus membawa bakalan bunga. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai zat aktivator tanaman, yaitu asam amino. Saya di sini memakai merek Ambisien ya sahabat tani. Nah, ini asam amino manfaatnya untuk tanaman itu sangat banyak sekali. Yang jelas sangat bagus untuk memacu pertumbuhan dan juga produksi dari tanaman kita. Kemudian ketika ada tanaman yang sakit, habis terserang hama ataupun habis terserang patogen jamur, itu bisa cepat disembuhkan, dipulihkan dengan kita menambahkan yaitu asam amino. Nah, kali ini saya menggunakan merek Ambisien ya sahabat tani. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai pencegahan hama trip, itu saya menggunakan Abasel 18 EC dengan bahan aktif abamectin ya sahabat tani. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu yang paling utama untuk pembuahan, yaitu di sini saya menggunakan suplemen tanaman fase generatif ya. Dan kali ini saya memakai merek Kalinet, yaitu merupakan kalium cair dengan kandungan fosfat 12,33%,
kalium 13,8%, boron itu 1,62%. Nah, mengenai manfaat dari fosfat itu sahabat tani saya yakin sudah tahu, yaitu untuk merangsang perakaran, kemudian tunas daun ya sahabat tani, dan yang muncul itu selalu yang sehat dan juga yang kuat ya sahabat tani kalau manfaat daripada fosfat, dan juga merangsang pertumbuhan bunga. Serta kemudian yang selanjutnya yaitu kalium, yaitu fungsinya untuk pembuahan ya ataupun produksi, yaitu mengangkut semua nutrisi-nutrisi yang kita berikan, diserap melalui akar, melalui daun ya sahabat tani, yang sehingganya nanti disimpan di dalam bagian-bagian tanaman seperti batang, kemudian daun, dan yang terakhir yaitu buah ya sahabat tani. Nah, kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu mengenai boron. Nah, boron ini yaitu memperbanyak serbuk sari, yang sehingganya tanaman kita di dalam proses pembungaan, di dalam proses pembentukan buah itu bisa maksimal ya, karena serbuk sarinya itu banyak, yang sehingganya bunga yang muncul itu selalu menjadi buah ya. Selain itu juga manfaat boron itu untuk daya tahan tanaman, agar supaya tidak mudah stres, tidak mudah terserang oleh hama, dan juga menjaga agar supaya bunganya itu tetap nyantel ya. Oke, selanjutnya setelah saya cuplik tadi mengenai kalinet ya, di sini saya menambahkan juga yaitu pupuk cair permata. Jadi pupuk cair lengkap ya, ini pupuk asam amino dan juga zat pengatur tumbuh ya sahabat tani semua. Dan juga untuk kandungan daripada pupuk permata ini sangat banyak sekali, sangat beraneka ragam. Tentunya ini sangat baik sekali digunakan pada saat fase vegetatif ataupun fase generatif ya sahabat tani. Dan untuk gunakannya di fase generatif agar supaya nanti mengimbangi ya. Jadi ketika kita berikan pupuk yang terfokus pada pembuahan, kita harus imbangi dengan pertumbuhan ya sahabat tani semua. Jadi pertumbuhan tunasnya itu tidak macet. Nah, jadi manfaat dari pupuk permata ini ketika fase vegetatif itu sangat baik sekali untuk membantu membuat daun tanaman menjadi hijau segar ya, karena ini mengandung bahan penyusun klorofil daun ya sahabat tani. Kemudian memacu pertumbuhan akar, pembentukan sistem perakaran yang baik sehingga dapat mengambil unsur hara yang lebih banyak. Nah, kemudian manfaatnya selanjutnya yaitu memacu pembentukan bunga dan masaknya buah sehingga masa panen lebih cepat dan buah lebih besar ya. Kemudian menambah daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit ya sahabat tani. Nah, ini sangat baik sekali, dan di tahun kemarin juga saya sudah membuktikan daripada pupuk permata ini ya sahabat tani. Nah, ini sebenarnya di tahun yang kemarin dalam saya menanam cabai itu saya juga menggunakan semua produk ini ya, dan ini terbukti sangat baik sekali untuk mengawal tanaman cabai kita. Jadi agar supaya pembungaan, pembuahan, pertumbuhan, kesehatan tanaman cabai itu tetap terjaga ya sahabat tani. Nah, tentunya ini adalah merupakan suatu usaha kita, dan yang menentukan itu bukan kita ya sahabat tani. Nah, jadi untuk hari ini saya akan melakukan penyampaian dengan menggunakan 5 bahan ini. Nah, selanjutnya tanpa berlama-lama, mari kita menuju ke cara pengaplikasian ya sahabat tani. Oke, selanjutnya kita lakukan penakaran ataupun dosis daripada penyampaian kali ini ya sahabat tani. Jadi di sini saya sudah siapkannya 20 liter. Kemudian selanjutnya kita menuju ke penakaran pupuk dan juga pestisida yang akan saya gunakan pada penyampaian kali ini. Nah, oke, yang pertama di sini untuk Abasel seperti saya tetap menggunakan dosis yang standar yaitu 10 mili per tangki 16 liter ya sahabat tani. Jadi 10 mili per tangki 16 liter. Nah, ini untuk dosis yang saya gunakan. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu untuk dosis asam amino ataupun Ambition per tangki 16 liter. Dalam penyampaian kali ini saya menggunakan dosis sebanyak 30 mili ya. 30 mili per tangki 16 liter. Oke, 30 mili per tangki 16 liter ya. Nah, kemudian yang selanjutnya pupuk andalan saya untuk pembuahan ya, untuk produksi. Di sini per tangki 16 liter saya menggunakan dosis sebanyak 40 mili ya, sahabat tani. 40 mili per tangki 16 liter itu untuk dosis penyampaian yang saya gunakan ya, sahabat tani semua. Jadi 40 mili per tangki 16 liter. Nah, untuk modern voltnya yaitu kita berikan sebanyak 30 mili juga ya, sahabat tani. 30 mili. Kemudian untuk bahan yang selanjutnya
yaitu di sini saya menambahkan pupuk cair Permata ya sahabat tani. Jadi ini pupuk yang dilengkapi dengan asam amino plus JPT sahabat tani. Nah, untuk pupuk Permatanya ini di sini saya menggunakan dosis sebanyak 30 mili ya, 30 mili per tangki 16 liter. Nah, 30 mili per tangki 16 liter. Oke, semuanya bahan-bahan ataupun pupuk dan juga pestisidanya sudah kita masukkan semua. Selanjutnya kita lakukan pengadukan. Nah, diaduk sampai homogen, sampai merata, agar supaya nanti ketika disemprotkan itu bisa langsung terserap oleh daun, stomata tanaman. Itu sangat baik sekali sahabat tani. Nah, oke, selanjutnya kita spray seperti biasa ya. Untuk penyepraian diarahkan ke atas, nozzle-nya dibalik, dispraykan secara merata. Nah, untuk intervalnya itu pokoknya 5 hari sekali ya sahabat tani, 5 hari sekali, tapi kita bergantian. Jadi hari ini kita menggunakan Abamectin dan juga pupuk fosfat, pupuk cair, Kalinet, kemudian Permata. Besok kita ganti lagi untuk insektisidanya ataupun menggunakan obat jamur ya, ataupun fungisida. Nah, jadi kita rolling dengan interval 5 hari sekali. Jadi bahannya kita ganti-gantian. Jadi seperti itu cara yang saya lakukan ya. Jadi kita tidak terlalu sering. Nah, akan tetapi kalau tiba-tiba ketika kita ngecek lahan ataupun ngecek tanaman itu ada serangan, itu jangan ditunda-tunda, langsung saja segera kita lakukan pengendalian ya sahabat tani. Nah, itu tip ataupun metode yang saya gunakan. Jadi tidak menunggu intervalnya tiba, tapi ketika kita melihat serangan ataupun kendala, segera langsung kita atasi agar supaya kendala itu tidak menyebar ke tanaman yang lain. Nah, oke, selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.